Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat-ingat dari apa yang pernah disampaikan tentang makna dari dua kalimat syahadat itu, ternyata banyak sekali variasinya. Beberapa bab saja di kitab yang lama itu ada membahas mengenai man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adzabin. Orang yang tauhidnya benar, murni, tidak pencampuran dengan syirik, itu masuk surga. Ada lagi membahas mengenai al-isti'adzatu li ghairillah. Orang beristi'adzah, minta perlindungan, itu tidak kepada Allah tapi kepada selain dari Allah. Ada lagi membahas iradatul insan bi amalihi dunya. Orang yang ibadah kepada Allah tapi nawaitunya untuk memperoleh dunia. Jadi sudah dibahas banyak ya. Kitab ini saja ada membahas mengenai man hiya at-taifa al-mansurah. Siapa golongan yang selamat itu? Ya. Ada lagi makna dari fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Fadilahnya syahadat itu apa? Ya. Kemudian ada a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kali ini saya ingin membahas dengan kita semuanya. Ini kalau jenengan lihat di masyarakat, ini tidak populer, tapi ada dasarnya. Ya tergantung kita mensikapinya gimana itu. Dan saya menganjurkan masyarakat itu kalau ada berbeda, tidak usah gontok-gontokan. Ilmu itu sangat luas sekali, Pak. Ya. Beda harfu jalin saja bisa maknanya beda. Beda harokat saja bisa maknanya sudah beda, gitu loh. Nah, cara begitu. Apa yang dibahas? Yang dibahas itu adalah al-qiyamul masyru' wal matlub. Ini kelihatannya aneh. Apa? Berdiri yang diperbolehkan dan dituntut. Artinya boleh. Loh, kalau ada berdiri yang masyru', matlub yang diperbolehkan, berarti ada al-qiyamul mamnu yang dilarang. Jawabannya iya. Saya ulangi, ada al-qiyamul matlub, ada al-qiyamul mamnu. Itu bahasa kitabnya. Ada berdiri yang diperbolehkan, ada berdiri yang dilarang. Jenengan dan saya tidak boleh ngomong gini, terserah saya, dengkul-dengkul saya sendiri. Tidak begitu orang Islam. Karena dia sudah syahadat tentang Allah, syahadat tentang Rasulullah, maka diatur. Punya ilmu gimana, punya jabatan gimana, punya duit diapakan, terus diatur. Ya, punya hidup dipakai apa, untuk sehat dipakai, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga Nabi itu dimensinya banyak sekali. Quran yang dihafalkan oleh anak-anak kita itu, mudah-mudahan besok putra putrinya dengan anak kita semuanya, cucu kita yang hafal Quran ya.
Ada ungkapan begini, Al-Qur'anu Arabiyyun lughatan wa alamiyyun makna. Nah, ini rada forsir ya. Enggak, yang kemarin insya Allah sekarang disehatkan sama Allah ya. Al-Qur'an Arabiyyun lughatan wa alamiyyun makna. Quran itu Mas, bahasanya saja bahasa Arab, tapi maknanya itu sangat luas sekali, universal, menyangkut ini, itu dan sebagainya. Masalah air juga ada, masalah angin juga ada, ya. Masalah proses kejadian manusia di dalam rahim ibu juga ada, macam-macam. Jadi semuanya itu kita tundukkan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah sekarang ini al-qiyamul mamnu, berdiri yang dilarang. Nah saya bacakan dulu hadisnya. Ada 3 sumber kitab ya. Al-Qaulul Mufid, Al-Firqatun Najiyah, kemudian Fathul Majid. Yang Fathul Majid tidak saya bawa, tapi saya foto saja. Saya bacakan kalem-kalem. Yang dibahas di bab itu adalah at-taghlir min kulli ma fihi at-ta'adum. Berhati-hati, yang di bab ini maksudnya yang saya foto ini. At-taghlir, berhati-hati min kulli ma fihi ta'adum. Di dalam masalah orang mengagungkan orang. Saya ulangi, at-taghlir, berhati-hati di dalam hal orang mengagungkan orang lain. Nanti jangan titeni aja itu. Ya. Gimana maksudnya? Nah, satu yang dimajukan sebagai dalil, kama akhraja Abu Dawud an Abi Majlas qala kharaja alaina Muawiyah radhiyallahu anhu ala ibni Zubair wa ibni Amir. Ini saya beri ilustrasi begini. Ada gubernur yang namanya Muawiyah. Kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala ibni Zubair wa ibni Amir. Jadi Muawiyah datang, di situ ada Ibnu Zubair, ada satunya Ibnu Amir. Ibnu itu apa sih Pak Mas? Ya wes Ibnu itu aja ya. Ini Ibnu Zubair, ini Ibnu Amir. Faqama Ibnu Amir wa jalasa Ibnu Zubair. Ibnu Amir berdiri. Karena apa berdirinya? Saya ulangi. Mungkin terlalu malam jenengan tadi bangunnya itu. Kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala Ibni Zubair wa Ibni Amir. Ada gubernur namanya Muawiyah, dalam satu pertemuan, di situ ada Ibnu Zubair, di situ ada Ibnu Amir. Tahu ada gubernur datang Muawiyah tadi, qama Ibnu Amir. Ibnu Amir berdiri. Saya tanya jenengan, ngapain berdiri? Menghormati ya. Itu. Wajalah saya Ibnu Zubair. Ibnu Zubair tetap duduk. Faqala Muawiyah li Ibni Amir. Nah, Ibnu Amir ditegur. Ijlis. Apa ijlis, Pak? Ijlis, lungguh. Mengapa kok merintah gitu? Apa tahu? Berarti Muawiyah ini mau nggak diagung-agungkan dengan cara begitu? Kalau pakai bahasa saya, bahasa apa? Biasa aja Mas, nggak usah begitu. Walaupun saya ini gubernur, sama saja. Kemuliaan orang itu bukan dihormati dengan cara, ngerti maksudnya Pak ya? Kira-kira kalau bahasa kita begitu. Tapi di syarahnya kita itu tidak begitu. Muawiyah tadi menegur ini. Siapa ini Pak tadi Pak? Ibnu Amir. Ijlis, nunggu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Loh, saya itu pernah mendengar Rasulullah itu dawuh. Kata Muawiyah, "Man ahabba ayyatamatsalahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang senang dihormati dengan cara berdiri, siap-siap orang itu masuk neraka.
Tapi jangan buyar dulu Pak, nanti ini dibawa pulang jadi geger nanti ya. Ini serius, serius. Enggak apa-apa, mudah-mudahan kita disehatkan Allah SWT ya. Nanti ada yang matlub, berdiri yang boleh gimana? Nah, ini sudah satu poin. Ibnu Amir tadi ditegur oleh Muawiyah, ijlis, nunggu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya itu loh pernah mendengar Rasulullah dawuh, man ahabba ayyatamathalan nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang senang dihormati dengan cara berdiri, siap-siap orang itu masuk neraka. Jadi Muawiyah memberi penjelasan ini enggak senang. Satu ya, dua, Rasulullah sendiri ini ya, Rasulullah sendiri kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala safakumna ilaihi. Ada Rasulullah dari jauh datang ke sini. Bahasanya kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala asafakumna ilaihi. Itu ada Rasulullah menuju ke kita. Mari kita semuanya berdiri. Itu kalau jenengan pakai bahasa sekarang, protokolnya itu bunyi begini. Para hadirin, sebentar lagi Rasulullah memasuki para hadirin dimohon diri. Kira-kira kalau pakai bahasa sekarang, apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya, la taqumu, jangan berdiri. Ya, kama taqumul a'ajim yu'azzimu ba'duhum ba'dhan. Jangan berdiri Pak, seperti orang asing aja sampean itu. Nah, orang asing itu apa maksudnya? Saat Rasulullah memimpin masyarakat Madinah, ada negara Persia, ada negara Romawi. Itu mereka itu cara menghormati raja-rajanya sambil berdiri. Jadi mudah-mudahan tak salah paham, tradisi seperti itu tidak bagian dari Islam. Itu loh maksud saya. Ustaz, apa syirik? Enggak, saya tidak mengatakan itu. Tapi tadi kan bahasanya at-taghlir, berhati-hati, min kulli ma fihi ta'adzum, berhati-hati terhadap mengagungkan. Itu maksudnya. Orang sekian banyaknya nih jenengan saya, kalau ditanya satu-satu, tingkat pendidikannya beda-beda nggak Pak? Halo? Ekonominya beda-beda nggak? Betul ya? Pertanyaan ketiga, siapa yang paling mulia? Yang paling mulia yang mana? Boleh orang mengatakan saya Pak Ustaz? Boleh? Nggak boleh. Terus yang apa? Yang paling mulia itu adalah yang apa? Takwa. Saya rasa sudah sering kali dibahas. Inna akramakum indallahi atqakum. Boleh saja Pak, mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Orang yang kita pandang sebelah mata, orang itu lebih mulia dari kita. Ya, nah, belum 15 menit saya cerita setengah menit, boleh Pak ya? Nah, di Sidoarjo ada ibu yang tanya sama ya, Sidoarjo, Ustaz, anak saya itu mau nikah sama ini, A sama B. Bertanya dia laki-laki. Oh bagus Bu. Sampai di mana? Ya sudah diminta Ustaz. Oh ya. Ibu cerita, ini keluarga berada, ya gagah, ya duitnya banyak, punya showroom, punya ini macam-macam lah gitu ya, bergengsi. Dalam perjalanannya waktu, namanya bukan jodoh. Jangan kan pengalaman tau begitu itu. Oh sudah lupa, enggak apa-apa. Tiba-tiba putranya ini kenal sama orang lain. Ngerti maksudnya Pak ya? Wis koyo iya ada ini, tapi nggak jadi kayak itu. Ya. Tapi ini yang kedua ini anak desa sama sekali, luar biasa, desa wis luar.
Ya, pekerjaannya bapaknya itu ke sawah. Padahal ini adalah pejabat. Anaknya pejabat. Ya. Bapaknya dulu sekolah di IPB apa ITB. Coba tanya saya lagi. Gimana Ustaz? Ya kalau anaknya sudah begitu ya diloloskan aja. Nah yang ini yang kan bisa dinego lagi disampaikan. Nggak enak Ustaz. Ya memang nggak enak. Tapi kalau Allah menentukan ini kan nggak apa-apa. Terus saya beri motivasi. Ini anak desa. Boleh jadi anak desa itu lebih mulia daripada anak di kota-kota. Betul Pak ya? Tapi pikiran begitu bukan menafikan anak kota, enggak. Mengapa kok begitu? Bapaknya nggak pernah ngambil miliknya perusahaan. Oh nggak kerja di perusahaan. Bapaknya nggak pernah ngambil bansos. Apa bansos itu? Oh nggak pernah ngurusi bansos. Tiap hari ke sawah, ngurusi kambing, ngurusi sapi, ngurusi kambing ini. Tapi anak ini cerdas. Dari mana saya bisa tahu cerdas? Anak ini kuliah di Surabaya tidak bayar sama sekali. Karena cerdas. Saya bilang ini mutiara dari desa. Jadi orang itu jangan dilihat performanya. Apa sebenarnya yang ada di dalam diri manusia itu? Makanya tadi Rasulullah mengatakan itu. Ini ceritanya sudah selesai, saya lanjutkan ini. Jadi sudah dua yang saya majukan. Muawiyah tadi menegur siapa? Ibnu Amir. Rasulullah tadi datang, para sahabat semuanya berdiri. Rasulullah kerso enggak? Mau enggak Rasulullah? Enggak. La taqumu, jangan berdiri. Kama taqumul ahajimu yu'adzimu ba'duhum ba'dhan. Kayak orang asing aja sampai itu. Cara menghormati rajanya sambil berdiri. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Dari situlah sebenarnya panjenengan dan saya, nanti ada tambahannya di sini. Di tauhid itu tidak direkomendasi, tidak ada keyakinan Rasulullah datang di satu majelis lalu semua orang disuruh apa? Berdiri. Ngerti maksud saya Pak ya? Nggak ada. Dari mana orang yang sudah wafat? Loh Pak Ustaz, itu kan masih hidup katanya Quran. Janganlah kamu menyangka orang yang wafat itu mereka wafat dan mereka hidup. Hidup di mana? Hidup di alamnya Allah sana. Satu. Yang kedua, tradisinya para sahabat sesuai dengan syariat tidak pernah ketika masih hidup menghormati Nabi dengan cara berdiri. Lah kok sekarang ketika Rasulullah sudah wafat, ngerti maksudnya Pak ya? Nah, wis, tidak saya teruskan sendiri. Iya Pak, ini mohon maaf sekali ya. Ini saya harus sampaikan. Satu lembaran lagi, Anas. Anas siapa? Sahabatnya Nabi. Maka nasyakhsyun ahabbu ilaihi min Rasulillah wa kanu idza ra'au lam yaqumu. Kata Anas, nggak ada orang yang kami hormati kecuali Nabi yang kami cintai. Ini sahabat. Tapi para sahabat itu ketika tahu ada Nabi datang, mereka tidak berdiri. Lam yaqumu lahu. Mengapa? Lima ya'lamuna min karahiyati dzalik. Karena para sahabat itu mengerti Rasulullah tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Sekarang saya tanya. Berarti kalau begitu kelihatannya ini tradisi biasa. Kita boleh merekayasa menurut pikiran kita atau mengikuti hadis? Jawabannya, kalau Muslim mengikuti apa? Hadis. Apa gunanya kita sudah syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Nabi itu Pak, dalam kitab Firqatul Najiyah, bukan hanya Nabi Muhammad dong, semua Nabi. Tugasnya itu dua. Satu, tashihus sillah bainal abdi wa rabbih. Itu meluruskan atau membuat sesuatu, caranya bagaimana manusia itu menyembah Allah. Saya ulangi, tugasnya para rasul itu salah satunya adalah tashihus sillah bainal abdi wa rabbih. Itu meluruskan, membuat aturan
bagaimana caranya orang beribadah kepada Tuhannya. Betul ya? Saya tanya. Ini pakai bahasa sederhana saja, bahasa kampungan. Siapa Pak yang ngatur sholat subuh itu 2 rakaat? Lewat? Boleh direkayasa, ditambahi, dikurangi? Jangankan rakaatnya, gerakannya saja tidak boleh. Betul? Terus begitu gimana? Itu bukan suara saya. Ya, jangankan rakaatnya, gerakannya saja tidak boleh. Sehingga kalau orang mempelajari ini, saya temanya sholat beberapa detik, gimana caranya Rasulullah itu? Ya, angkat tangannya saja diatur nggak Pak? Setinggi berapa? Iya toh? Meletakkan tangan di dada saja diatur nggak? Yang dipegang yang mana? Boleh nggak dirubah yang kanan? Yang dipegang? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu saja diatur oleh Nabi. Nah, maka tadi saya katakan Nabi itu wabil khusus Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya adalah tashihusillah bainal abdi wa rabbih. Bagaimana caranya ibadah? Semula enggak ngerti ya. Haji itu gimana, umrah itu gimana, ini dan sebagainya. Yang kedua adalah tashihul akidah, meluruskan akidah. Nah, meluruskan akidah itu kita pakai syahadat itu, pakai tauhid itu. Asasul Islam itu adalah dasar dari agama Islam. Allati tubna 'alaiha daulah al-islamiyah. Di atas kekuatan syahadat itu dibangun masyarakat Islam. Contohnya ini tadi. Ya. Ini mohon maaf, ini bukan siapa-siapa ya. Dan saya tidak alergi dengan pejabat ya. Kalau ini dipatuhi, ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada bupati, wali kota, RT, RW. Wis Mas, gak ada ngono, biasa saja. Wong jabatan kok cuma 5 tahun kok ya. Saya malah diminta pertanggungjawaban, sebenarnya buat saya sampai sampean itu. Kalau pikirannya gitu semuanya sama saja Mas. Kira-kira masyarakat kita ini egaliter nggak Pak? Kesamaan nggak? Ya. Walaupun saya apa tadi? Pejabat. Iya Pak, semen kan dilantik rame-rame. Berapa jumlahnya Pak yang dilantik? Oh, enggak mengikuti, jangan, enggak apa-apa. Wes, sekarang saya lanjutkan. Yufhamu min hadainil haditsaini. Ya, karena ini kitab ya, tak bacakan kitabnya. Adik-adik yang memahami bahasa Arab, kalau saya baca salah mohon dikoreksi ya. Kenapa adik-adik? Saya tidak menyuruh bapak-bapak itu. Ya, mudah-mudahan besok anak cucu kita ada yang bisa membaca ini. Ini kalau saya baca keliru, jangan mungkin tidak bisa tahu ya kelirunya di mana, kan tidak tahu Pak ya. Ya wis biarkan. Yufhamu min hadzainil haditsaini annal muslim alladzi yuhibbu ay yakuma lahu nasu inda dukhulihi majlisan yata'arradu li dukhulina. Hadis yang saya majukan itu tadi, satu yang saya foto di kitab Fathul Majid, jadi jam berapa itu saya foto. Yang kedua di sini Anas tadi bisa difahami apa? Alladzi yuhibbu ay yakuma lahu nas inda dukhulihim yata'arradu li dukhulina. Kalau siapa saja orang itu senang dihormati dengan berdiri, maka diancam apa tadi? Halo? Masuk? Tak potong. Ustaz, kok cek gampang ya? Jangan saya Pak yang digampang-gampangkan. Memang dohir hadisnya begitu. Saya beri contoh ya. Betul nggak kita ini makhluknya Allah? Dari tidak ada menjadi ada. Betul nggak dulu kita ini bayi digendong-gendong? Mau jalan aja belajar nggak Pak?
Dalam iman kita, proses dari hanya tidur saja sampai tengkurap, sampai merangkak, sampai berjalan, sampai besar, sampai berkarya di masyarakat, sampai usia sekian, itu yang proses itu mengikuti hukumnya siapa? Nah, kalau mengikuti hukumnya Allah, ya terserah Allah. Nanti kalau manusia itu nggak ada, mau disurgakan, mau dinerakakan, itu haknya Allah. Pak Kiai tidak boleh menuduh-nuduh, Pak Ustadz tidak boleh menuduh-nuduh. Kalau hadisnya begitu, Qur'annya begitu, oke. Itu maksudnya Pak. Sehingga jenengan tidak boleh, ngaji dulu ini saya didik neraka, saya didik neraka. Enggak Mas. Jenengan dan saya itu makhluknya Allah. Bahasa yang lain, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Betul Pak ya? Buktinya apa kalau manusia itu diopeni, tidak ditinggalkan begitu saja? Bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul. Benar Pak? Jenengan yang hidup, ya saya juga iya, hidup di 2025. Ini menangi nabi yang namanya siapa? Kalau menangi ya nggak menangi, kan begitu kan? Tanyaannya dirubah, kebagian nabi yang namanya siapa? Muhammad toh? Kebagian itu, ini buktinya bahwa manusia itu tidak dibiarkan begitu saja, diopeni. Ada terus ya Pak kita. Man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati Rasul, orang itu masuk surga. Siapa yang mendurhakai Rasul, orang itu masuk neraka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan Pak Ustadznya yang meneraka-nerakakan, bukan Pak Kiainya dengan segala hormat saya yang meneraka-nerakakan. Memang bunyinya begitu. Kalau kita pahami, ya terserah. Wong kita itu nanti dibuat tidak ada kok sama Allah. Betul nggak Pak? Jenengan besok dan saya itu dibuat tidak ada nggak? Kok kita nggak percaya? Dibuat nggak ada nggak? Yang melanjutkan siapa? Adik-adik dan anak-anak kita. Mudah-mudahan imannya adik-adik dan anak-anak kita sama dengan kita itu ya. Nah dari situ. Maka hadis ini tadi keterangannya dari dua hadis tadi yang bisa difahami bahwa siapa yang senang dihormati dengan berdiri, maka orang itu naudzubillah diancam untuk dimasukkan neraka. Wa anna sahabata, para sahabat, yuhibbuna Rasulullah SAW hubban syadidan, sangat mencintai Nabi Pak. Kita potong dulu. Kira-kira cintanya sahabat dengan Nabi, dengan cintanya kita kepada Nabi itu kira-kira saja bagus mana? Sebenarnya nggak usah ditanya, itu skentok Pak. Bagus ya Pak? Sahabat. Saya berkali-kali cerita itu ya. Ada, ini tak selipkan sedikit ya. Itu menunjukkan cintanya kepada Nabi. Ada sahabat yang namanya Khondolah. Khondolah itu meninggal di perang Uhud. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tindak haji dan umroh itu biasanya oleh pembimbingnya atau mutawifnya ditunjukkan perang Uhud. Di lereng gunung Uhud itu ada syuhada Uhud ya. Salah satunya Khondolah. Ini saya mau cerita betapa cintanya sahabat itu dengan Nabi. Khondolah ini dimakamkan di situ, dan ketika selesai perang Uhud, 69 jenazah itu sudah ketemu semuanya. Tinggal satu, Khondolah. Tidak ketemu. Ini saya baca di Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, riwayat hidupnya Nabi. Tapi tiba-tiba dari jarak jauh Nabi mengatakan begini, ghasilul malaikah, ghasilul malaikah, ghasilul malaikah. Itu Khondolah dimandikan malaikat. Mengapa begitu? Ada debu-debu yang berterbangan menutupi jenazahnya Khondolah. Terus Nabi menyuruh sahabat untuk membersihkan, diangkat. Dari 70 jenazah yang saat itu menjadi syuhada. Kalau pakai bahasa sekarang, Nabi penasaran, ada apa Khondolah ini? Yang lain dimandikan malaikat enggak? Nah, tapi satu. Terus Nabi menyuruh sahabat-sahabat untuk ke rumahnya Khondolah. Tanya sama Bu Khondolah.
Istrinya Khandalah kan bukan Khandalah. Ada apa? Ada yang tahu? Saya tidak pernah cerita di sini. Apa jawabannya istrinya? Ternyata ini kemantenannya kumpul sama istrinya, belum sempat mandi, mendengar teman-temannya sesama muslim dibantai di perang Uhud, dia budal ke sana membela Nabi. Dia sendiri yang mati. Ya Allah. Ya. Dan perang tidak seperti sekarang saat itu, face to face. Masa sih diragukan sahabat itu kepada Nabi? Jelas tidak dong. Mudah-mudahan besok panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya masuk surga bersama para sahabat. Visi misinya orang Islam itu Pak. Ya. Nah, dunia itu tidak karuan. Ada yang mengatakan terang, ada yang mengatakan gelap sih bener di. Ini sebenarnya gelap apa terang Pak? Oh di masjid itu terang Pak. Ya. Wa anna sahabata yuhibbuna Rasulullah hubban syadid. Tidak diragukan sahabat itu sangat mencintai Nabi. Ya. Wa ma'a dzalika kanu idza ra'aw Rasulullah dakhilan alaihim lam yaqumu lahu. Namun demikian para sahabat itu kalau tahu Rasulullah masuk di satu majelis tempat, itu mereka tidak berdiri. Lima ya'lamuna min karahiyati Rasulullah lil qiyami lahu. Karena Rasulullah tidak suka dihormati dengan cara berdiri. Tak potong dulu. Model orang datang dihormati dengan cara berdiri hampir melanda di mana-mana enggak Pak? Yang paling sering di kampung-kampung itu ketika ada apa? Dengan sudah lupa karena sudah lama. Para hadirin sebentar lagi mempelai berdua memasuki ruangan, mohon para hadirin disuruh apa? Berdiri. Jangan karena sudah lupa, soalnya sudah lama. Terus gak bisa dibalani mana Pak? Itu mulai dari situ panjenengan dan saya itu loh. Sirik tak Pak Ustaz? Saya mengatakan tidak. Tapi gini, karena petunjuknya Nabi begitu, ya harus kita ikuti. Ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya beralih ke yang lain. Tapi intinya, kalau tadi adalah al-qiyamul mamnu yang dilarang, nah, supaya ada yang dibawa pulang nanti. Ini masih tahan enggak? Masih lama. 5:30. Sampai jam berapa Pak? Ada jam 8. Ya sudah, jangan di sini sampai jam 8 tidak apa-apa, saya lapar. Nah, itu intermezzo aja Pak ya. Saya ini dulu latar belakangnya guru, jadi sudah biasa guru yang sama anak-anak itu murid-murid saya itu ya. Dan di sepanjang itu murid-murid saya angkatan pertama itu kira-kira usianya sekarang sudah 61, 62, 63 ya. Lah kalau jangan pikir murid wis umur sakmono apa maneh. Gak luwih tambah apa? Nah itu. Umur itu cuma angka-angka saja Pak. Mudah-mudahan jangan diberi sehat sama Allah SWT. Iya betul. Ada orang yang 80 staminanya masih seperti 70, 65. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang baru 60 staminanya masih seperti 50. Mohon maaf, mudah-mudahan kita disehatkan Allah ya. Saya selalu begitu ya. Happy saja hidup itu, yang penting ibadah ya. Saya lanjut. Kalau tadi yang tidak boleh Pak, panjenengan bandingkan. Ini yang masyru' al-madlub boleh. Nah, beda. Gimana kok boleh? Laqad waradat al-ahadits as-sahihah wa a'malu minas sahabati tadullu ala jawazil qiyam ilal qatil. Banyak keterangan di hadis-hadis sahih dan perbuatan para sahabat yang menunjukkan bolehnya berdiri. Saya ulangi, bolehnya, bukan menghormati loh, bolehnya berdiri lil qatil, bagi orang yang datang.
Faktor apa kok diperbolehkan? Apa bedanya dengan yang tadi? Nah, jadi kalau hanya baca separuh itu nanti keliru. Oh enggak semuanya mas, ada dasarnya itu, ada hadisnya kok. Enggak Pak? Iya. Di mana hadisnya? Di kitabnya Pak Ustadz. Nah itu loh. Ya. Pertama, kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu ila ibnatihi Fatimah idza dakhalat alaihi wa taqumu ilaihi idza dakhala alaiha. Ini contohnya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yaqumu ila ibnatihi, Nabi itu berdiri ketika ada putrinya datang ke rumahnya, ya, Fatimah. Idza dakhalat alaihi wa taqumu, dan Fatimah juga berdiri idza dakhala alaiha, ketika Rasulullah menuju ke rumahnya siapa? Fatimah. Bentar Pak, kok boleh? Wa hadza jaiz, ini boleh mas yang begini ini. Wa matlub li'annahu qiyaman ila dhaif limulaqatihi wa ikramihi, karena Rasulullah tadi berdiri karena ada siapa tadi Pak? Fatimah tadi berdiri karena siapa? Ada Rasulullah. Ini karena tamu, disuruh menghormati tamu. Rasanya berbeda dengan itu tadi. Kalau itu ritual, upacara, tradisi, bagian dari masyarakat dengan cara menghormati dengan sambil apa? Berdiri. Bukan faktor tamu itu tadi. Jadi ketemu satu. Jadi kalau jenengan itu ada putranya ya sedang duduk ini pas WA atau mana, putranya datang, assalamualaikum ya, salam. Ya, boleh nggak jenengan berdiri? Nggak boleh berdiri, kata Pak Ustadz. Sini salaman gini. Keliru Pak, tidak begitu. Ada nggak orang itu disuruh oleh Nabi menghormati tamu? Ya. Ini ada dalilnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia menghormati tamunya. Walaupun ini putrinya Rasulullah namanya Fatimah, tapi karena sudah keluarga berbeda-beda, maka Rasulullah juga merespon dengan cara apa tadi? Berdiri, dan Fatimah juga merespon ketika Rasulullah datang ke situ dengan cara berdiri. Jadi beda dengan itu tadi. Satu. Ini diterangkan semuanya nggak Pak? Iya. Ya. Jangan kan tidak kesusu kemana-mana Pak. Nah, dua. Nabi dawuh gini Pak. Kumu ila sayyidikum. Nah di situ ada tak selipkan, ada sayyid. Saya tidak menerangkan kata-kata sayyid itu ya. Nanti di pembahasan yang berbeda itu ada. Sayyid itu maknanya ada tiga. Satu, sayyid itu maknanya adalah al-malik, penguasa. Nabi sendiri dawuh, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak Adam. Loh kok bukan Nabi Adam? Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad yang menjadi sayyidnya anak Adam. Lah sayyid itu maknanya penguasa. Satu, dua. Sayyid itu maknanya suami. Ya. Pas di Quran Pak, ini saya tidak menerangkan itu, cuma ini tak anu aja supaya tambahan keterangan. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubrin fa'alfaya sayyidaha. Maka kedua-duanya itu menuju pintu. Ini ceritanya Nabi Yusuf sama yang ditarik bajunya dari belakang itu loh. Sampai apa Pak? Robek. Mengapa nggak sampai robek? Dua kemungkinan. Satu, nariknya terlalu kuat. Yang kedua, bajunya Nabi Yusuf sudah memet. Lalu membuka pintu, fa'al faya sayyidaha ladarba. Lalu keduanya menjumpai suaminya di depan pintu. Nah, jadi sayyid itu mananya itu salah satunya di situ. Nah, yang ketiga, asyariful muta'. Orang yang punya kedudukan tinggi, seperti yang disebutkan Rasulullah ini. Kumu ila sayyidikum. Mas, berdiri. Ada sayyidmu datang.
Jangan salah paham dulu. Ini dalam konteks apa? Ya, dalam konteks bisa babi wurudi hadzal hadis. Nabi tadi menyebutkan tadi, ya, sebab turunnya hadis anna Sa'ad kana jarihan. Ada orang namanya Sa'ad disuruh sama Nabi, ya, Sa'ad kana jarihan wa talabahu Rasulullah liyahkuma fil yahudi faraqiba khimaran falamma wasala qala li ansar qumu ila sayyidikum fanzilu. Saat ini orang sedang sakit, luka kakinya, disuruh oleh Nabi, diutusannya Nabi untuk datang ke satu daerah. Nah, ketika saat ini datang, Nabi ada di situ. Kumu, Nabi bilang kumu ila sayyidi. Mas, berdiri untuk menolong ini. Ini kaitannya dengan apa? Karena saat ini sakit, kalau tidak ditolong apa? Jatuh. Karena dia naik khimar. Oh, kalau begitu boleh berdiri itu karena niatnya apa? Nolong. Kalau saya pakai bahasa sekarang, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada orang naik sepeda, sakit, serentengan. Ya. Ini tandanya wabillahi taufik wal hidayah. Belum ya? Nanti ketemu Ramadan itu insyaallah saya akan di kitab itu Pak ya. Syarhu Usuli Tsalatsah. Ya, saya teruskan tadi. Jadi tadi saat tadi misalkan ada orang kesini, orang ini sakit, naik motor, serentengan, terus ada orang komando, nggak usah ditolong, nggak boleh berdiri menolong, biar jatuh aja. Loh apa? Itu kalau jatuh pahalanya lebih banyak itu, ada hadisnya. Jangan, ada pilah-pilahnya Pak. Yang tadi berdiri menghormati, yang kedua ini kumu ila sayyidikum, menghormati, berdiri karena apa? Nolong. Begini detailnya Pak, disebutkan di sini. Supaya orang punya pemahaman, tidak dikebiau ya. Enggak boleh, enggak, ada yang boleh Mas. Satu, ketika ada tamu tadi, antara siapa tadi? Rasulullah sama Fatimah. Yang kedua saat tadi sakit, mau jatuh terus disuruh berdiri, kumu ila sayyidikum, berdiri Mas, tolong itu. Nah, itu. Jadi berdirinya karena apa? Nolong. 3. Warada anna sahabi Ka'ab bin Malik hina ma dakhala al-masjid was sahabatu jalisuna faqama ilaihi Talha. Ada orang yang namanya Talha di masjid. Ya, sedang duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba ada Ka'ab bin Malik datang. Ka'ab bin Malik datang. Tapi kemudian Talha yang ada di masjid tadi berdiri karena tahu ada Ka'ab bin Malik datang. Berdirinya karena apa? Ternyata di dalam riwayat ini diterangkan Talha ini memberitahu Ka'ab bin Malik dari Nabi, tobatnya Ka'ab bin Malik diterima sama Allah. Nanti maksudnya Pak, saya baleni lagi, tapi ini baleni yang terakhir. Di masjid ada Talha, ya, kemudian ada Ka'ab bin Malik datang. Tiba-tiba Talha ini berdiri, memberitahu sama Ka'ab bin Malik. Memberitahu apa? Kabar gembira buat kamu, buat ente. Apa? Saya dengar dari Nabi, tobatmu diterima. Berarti Nabi tahu nggak tobatnya diterima dan tidak itu Pak? Tahu. Nah kalau sekarang 2025, Nabi tahu nggak tobat kita itu diterima apa enggak? Ya enggak, tobat terus yang temenan taubatan nasuha. Jadi yang ketiga ini Talha tadi berdirinya karena ada kabar gembira. Jadi boleh, tapi enggak semua orang sak masjid berdiri semuanya. Talha saja yang berdiri memberitahu itu. Sudah ketemu 3. 1 Rasulullah dengan Fatimah tadi, betul Pak ya? Yang kedua berdiri karena menolong itu tadi. Yang ketiga memberi kabar apa? Gembira. Jadi tidak dikebiau ya. Orang kalau mohon maaf, kalau hanya baca yang bagian awal itu nanti bisa salah paham. Oh nggak boleh, enggak Mas, ada yang boleh ada yang tidak.
Yang keempat ya, al-qiyamu ilal qa'im minas safar limu'anaqatihi. Boleh berdiri kalau ada orang datang dari safar sudah lama. Waduh, sahabat saya datang ini dari umroh, ini sahabat saya datang dari haji, sahabat saya datang dari mana-mana lah ya. Ya, lalu berdiri untuk apa? Tradisinya orang Arab itu kan berdiri bukan salaman, Pak. Apa? Bahasanya anak-anak itu apa? Katanya cipika, cipika, cipiki. Apa sih cipika, cipiki itu? Kalau sudah tua gini, itu mereka Pak. Bahkan dicium keningnya ini kan bagian dari menghormati kan Pak ya? Iya. Lah coba jenengan dicium keningnya itu. Iki lah apa kan gitu nantinya. Di situ. Jadi yang keempat itu berdiri karena ada orang yang datang dari safar, dari jauh. Ya. Kemudian ada empat itu yang ditoleransi. Dari sisi bahasa, ini bahasa ya. Yang boleh itu lafalnya pakai ilah. Ya, saya ulangi, yang boleh itu lafalnya pakai ilah. Tapi yang tidak boleh itu bahasanya adalah pakai bukan ilah, tapi lahu. Ini bahasa Arab. Saya ulangi, yang boleh tadi pakai apa? Ilah. Yang tidak boleh pakai apa? Lahu. Coba saya bacanya. Ini yang tidak boleh. Man ahabba ayyatamatsalan nasu lahu. Nah, pakai lahu. Siapa yang senang dihormati dengan cara beri, pakai lahu. Ini yang tidak boleh sama Nabi. Karena itu mengagungkan maksudnya. Padahal hakikatnya manusia itu adalah sama. Yang ini itu ilah yang boleh. Contoh, kana Rasulullah yaqumu ila ibnatihi Fatimah. Ya, idza dakhalat alaihi wa taqumu Fatimah ilaiha. Pakai kalimat apa? Ila. Yang tidak boleh tadi apa? Lahu. Jenengan bingung tidak bingung ya begitu, itu bahasa kok. Bukan bahasa kita. Bedanya antara lahu sama ila. Contoh ya, kasih perbandingan. Jenengan dulu jadi manten. Itu oleh orang yang hadir didoakan Pak ya. Kok kita kok nasentungan? Gimana doanya Pak? Barakallahu laka wa baraka alaika. Sekarang saya ucapkan lagi untuk kita semuanya dan untuk anak menantu kita semuanya. Barakallahu laka wa baraka alaika. Sampai di situ dulu. Yang satu pakai apa tadi Pak? Barakallahu laka, satunya alaika. Ini bahasa Arab antara laka sama alaika ini maknanya beda. Tapi barokahnya sama-sama. Barakallahu laka. Mas, Mbak, mudah-mudahan sampean diberi barokah. Ketika ekonominya lagi naik, sehatnya lagi naik, jabatannya lagi naik. Pokoknya yang enak-enak, yang enak-enak. Ada enggak Pak? Naudzubillah min dzalik. Orang yang ketika ekonominya itu mencorong dengan cara yang halal, tapi tiba-tiba hidupnya tidak barokah. Ada kan? Ada enggak orang yang jabatannya mentereng tapi hidupnya tidak barokah? Jadi barokah yang barakallahu laka ini kebaikan. Mudah-mudahan sampean diberi barokah oleh Allah ketika rumah tanggamu itu ada kebaikan. Yang kedua, wa baraka alaika, ini ketidakbaikan. Duh, Ustaz, kok ditunggu kabeh? Enggak, Mas. Namanya berumah tangga. Ada enggak Pak sekali tempo uring-uringan? Supaya tidak ada dusta di antara kita, saya ngomong dulu. Saya pernah ya. Enggak tahu jenengan enggak pernah ya? Hebat. Entah 1 jam, entah 2 jam begitu Pak ya. Ada enggak orang rumah tangga itu sekali tempo, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan jenengan dan keluarga disehatkan sama Allah, diuji dengan sakit. Ini enggak enak semuanya Pak. Tapi kata Rasulullah, namun demikian mudah-mudahan tetap ada apa? Berkah.
Nah itu bedanya sama lahu sama ilaihi. Jadi ini bahasa Arab. Jadi yang boleh tadi ila, yang tidak boleh tadi apa? Lahu. Maknanya berbeda. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkenan ya, ini saya rasa tinggal beberapa judul atau mungkin masalah hadis. Nanti Pak Janudin yang bahas hadis ya. Pertanyaannya adalah apakah balik kitab yang lama, apakah lanjut kitab yang berbeda lagi? Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang yang barokah ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.